Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, ketemu kembali dengan saya, The John Channel. Untuk kali ini saya akan membahas atau berbagi tip cara membuat blog iklan gratis. Kita yang dipakai adalah menggunakan platform dari blogspot.com. Untuk tip ini sebenarnya sudah saya buat dan saya tulis di blog saya sekitar tahun 2011 kalau nggak salah itu. Dan kali ini saya akan mencoba membuatkan video tutorialnya bagaimana cara membuat blog iklan gratis. Untuk caranya bisa kunjungin di blogspot saya, yaitu di @java.blogspot.com, dan di situ di halaman pertama ini di fitur post itu sudah saya pasang di situ. Di halaman depan ini home, jadi kita tinggal klik aja untuk cara membuat blog iklan gratis. Setelah kita siapkan apa yang kita perlukan dalam pembuatan blog, yang pertama yang jelas adalah kita buat blogspot, blog dengan tujuan membuat iklan baris ya, sebenarnya iklan baris yang diperuntukkan untuk pengunjung memasang iklan di blog kita. Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu adalah buatan blog itu sendiri. Di tahap pertama ini ada cara pembuatan blog, jadi yang sudah memiliki blog boleh silahkan langsung dicoba untuk membuat blognya, atau yang belum silahkan mendaftar di blogspot.com ya untuk membuat blog dengan gratis ya. Itu langkah pertama. Yang berikutnya kita dalam pemasangan iklan atau promosi itu kita memerlukan sebuah form, yaitu form untuk memasang memposting apa yang akan kita promosikan. Dan kali ini saya mencoba membuat formnya menggunakan Jotform. Langkah kedua yaitu setelah punya blogspot, silahkan rekan-rekan membuat akun di jotform.com. Di langkah yang pembuatan form ini silahkan membuat, kemudian login ya. Kalau semuanya sudah disiapkan dan sudah siap, kita coba ke blogspotnya. Nah, di sini jika sudah ada akun blogspotnya, tinggal buat baru di sini, buat blog baru di paling bawah ini. Atau kalau ini sudah saya siapkan, jadi sudah ada blog yang saya buat, yaitu untuk pasang iklan, yaitu pas saya kasih nama pasang iklan gratis. Dan ini di dashboard blogspotnya. Kemudian jika kita buka blognya seperti pada tampilan berikut ini. Nah, pada posting blog pasang iklan ini seperti inilah tampilannya. Harusnya ini gambarnya juga muncul. Di sini ada judul dari promosi, judul dari iklan kita di sini. Nah, terus di sebelah kanan ini ada form pasang iklan. Jadi pengunjung tinggal pasang iklan di sini dengan mengisi judul, memilih kategori iklan apa yang akan dipasang, kemudian isi iklannya di sini. Dan di sini ada gambar atau banner, biasanya pasang iklan menggunakan banner. Terus kemudian ini adalah form untuk nama pemasang iklan, email pemasang iklan, dan nomor telepon. Dan di sini adalah link website, di mana website ini tidak wajib karena opsional, karena belum tentu yang si pengunjung pemasang iklan itu memiliki website. Ini tidak wajib diisi ya, tapi kalau yang lainnya wajib diisi. Namun itu terserah dari pemilik blog pasang iklannya apa yang harus diwajibkan, karena memang tanggung jawab dari iklan itu sendiri adalah si pemasang iklan. Jadi kita hanya memfasilitasi. Nanti mungkin bisa dibuat kebijakan privasi atau aturan-aturan cara pemasangan iklannya. Baik, dan di sini adalah Jotform. Jika sudah punya akun Jotform, silahkan buka
buat formulir ya di sini. Di kiri atas ada tombol buat formulir, dan untuk saya sudah memiliki akun, maka saya kemarin sudah membuat sebuah form yang nanti akan kita integrasikan dengan Blogspot pasang iklan gratis kita. Di sini ada tombol ubah formulir, kita masuk. Nah, sebelum lebih lanjut, kita ke settingan Blogspot, karena ini yang akan menghubungkan form yang kita rancang di Jotform dan Blogspot kita. Kita ke settingan. Setelah ke settingan ini, kita cari post by email ya. Post by email itu yang terpenting. Nanti masalah setting untuk tampilan Blogspotnya ataupun tampilan formnya bisa kita edit di kemudian hari. Namun intinya untuk membuat blog iklan baris ini yang menggunakan Jotform, yaitu untuk masalah settingan di email ya. Dari di sini ada posting menggunakan email. Ini kita buat email Blogspot kita. Jadi di sini sudah saya buat ini. Jadi ini adalah nama akun Blogspotnya, harus ini nama email yang kita buat ya. Ini kita buat sendiri, sesuaikan dengan kehendak, sesuai dengan judul atau apapun yang nama emailnya. Yang penting sesuai dengan tersedia di sini, maksud saya. Yang penting tersedia untuk pilihan emailnya. Setelah ini dibuat, kemudian kita simpan. Nah, berarti kita Blogspot kita ini sudah memiliki fasilitas untuk posting by email. Nah, setelah selesai dari sini, Blogspot kita setting, hanya itu settingannya. Kemudian kita ke Jotform, di mana Jotform ini apa yang bisa menghubungkan Jotform kita ini ke Blogspot kita. Kita coba di sini ubah formulir, di mana formulir itu sudah kita rancang sebelumnya, apa aja yang akan ditampilkan pada Blogspot kita untuk isian formnya. Di sini ada pasang iklan ya, kita untuk bikin judul formnya pasang iklan. Terus kita buat form ini. Ini adalah ada 3 tab. Di sini ada bangun, ada pengaturan, dan ada publikasi. Bangun ini adalah untuk merancang. Jadi misalkan mau membuat form, itu tinggal menambahkan apa yang kita butuhkan. Misalkan ada elemen-elemen yang akan kita pasang. Nah, seperti di sini ada judul, nama lengkap, email. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan merancang form ini. Nah, di dalam form itu yang saya buat sudah seperti ini. Nah, ini nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dari formulir pengisian formnya masing-masing ya. Ini contoh yang saya buat seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita pindah ke pengaturan. Di dalam pengaturan ini, kita di pengaturan formulir pertama ini adalah judul, nama pendek, deskripsi untuk formulir ini kita kasih, misalkan pasang iklan atau pasang iklan baris atau yang lainnya. Terus status formulir ini harus aktif ya, ini harus aktif supaya bisa kita pakai untuk mengirim pesan berbentuk email yang akan dikirim ke Blogspot. Ini bisa settingan yang lain, namun kita fokus ke menghubungkan Jotform ini dengan Blogspot kita. Terus kemudian kita klik email di bawah pengaturan ini. Ini ada email. Nah, yang terpenting adalah di sini. Di sini yang menghubungkan Jotform ini dengan Blogspot. Yaitu di setelan pertama ini ada notifikasi. Nah, disinilah kita pasang email Blogspot kita, di mana setiap form yang kita isi dan kita kirim akan mengarah ke email Blogspot kita ini. Nah, ini coba kita buka, kita edit. Nah, ini masih loading. Mohon tunggu sebentar.
sini adalah rancangan yang akan tampil pada postingan kita. Ini kita bisa edit, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di sini pertama seperti yang kita buat tadi adalah ada judul iklan, ada kategori, ada isi iklan, ada data pengiklan yang bisa kita tambahkan. Yang penting yang di dalam kolom panel ini adalah yang sudah kita buat pertama di form tadi, di perancangan atau di panel ini seperti ini. Nah, terus di settingan email, terus kemudian kita tetap berikutnya yaitu penerima, di mana email ini akan dikirim ke siapa. Nah, nama pengirim itu adalah kita pilih judul iklan aja, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah pemberitahuan di email si pemasang iklan maupun yang akan terkirim ke blogspot kita. Ini banyak pilihannya, tapi saya lebih ke judul iklan. Kemudian email balasnya itu ke apa? Jadi ke email. Jadi kalau kita pilih email, otomatis balasan email ini akan masuk ke email si pemasang iklan. Karena si pemasang iklan tadi diwajibkan untuk mengisi email. Nah, di sini ada email menerima. Menerima itu yaitu tujuan kita tadi yang kita setting di awal, yaitu kita nama email blogger kita. Ya, jadi kalau perhatikan ini, yang penting email penerima ini adalah email blogger kita, yaitu yang di sini tadi. Email ini harus sama dengan yang di sini. Ya, harus sama di sini. Dengan settingan yang di sini harus sama. Baik, selanjutnya adalah kita simpan kembali passwordnya, terus kemudian kita kembali ke settingan di platform. Setelah itu selesai, kita buat lanjut ke tab berikutnya, yaitu lanjutan. Di sini ada beberapa settingan, seperti ini: kirim email aktif, kirim email saat boleh dikirim, dan seterusnya. Kemudian kirim file unggahan. File unggahannya itu harus terkirim atau enggak, mau diaktifkan dulu. File unggahannya itu seperti yang tadi kita buat adalah gambar, kita boleh aktifkan dan kemudian kita simpan. Nah, kembali ke sini, terus kita ke publikasi, di mana publikasi itu adalah di mana form ini akan kita tampilkan. Nah, itu ya. Jadi kalau ini tautannya itu ini adalah tautan form. Kalau kita buka, maka form kita akan tampil sendiri di tab website tersendiri. Kalau kita begini, nah, ini tinggal kita misalnya buka baru, maka form kita akan muncul di situ seperti tampilan ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk memasang di blogspot kita yang sudah kita rancang, kita pergi ke bagian ini. Ini adalah bagian berikan cepat, dan ini kita sematkan. Kita akan menyematkan form ini di blogspot kita. Jadi tinggal salin kodenya ini, ya, salin kodenya ini, salin kode, terus kita pasang kode ini di blogspot. Nah, seperti di sini saya membuka tata letak, kita coba pasang form seperti yang saya lakukan, yaitu di sebelah kanan sidebar right ini ya. Jadi kita tinggal klik ini, nah, terus kita pilih HTML JavaScript. Nah, ini kita kasih judulnya, jadi yang akan tampil di sidebar kita di blogspot seperti ini, dan kontennya kita pastikan sini. Ini kita pasang iklan di sini, dan di sini kontennya kita pastikan di sini yang kita copy tadi, scriptnya kita simpan. Nah, disinilah. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa pemasangan form kita tadi. Kita refresh.
di sebelah kanan ini adalah muncul form yang kita pasang tadi scriptnya ya. Jadi seperti ini sebelah kanan ini. Karena kemarin saya sudah pasang, maka di sini ada dua. Nah, tadi mencoba untuk demo cara pemasangannya. Coba kita hapus kembali di sini supaya cuma ada satu form di sini. Kemudian kita juga bisa memasang form ini pada sebuah halaman, pada sebuah halaman, halaman blogspot. Jadi nanti tampilannya akan lebih lebar. Kita refresh kembali blogspot. Nah, di sini ada pasang iklan. Ini adalah form yang kita pasang dalam bentuk halaman blogspot. Kita klik. Form tampilannya akan lebih lebar. Ini bisa menjadi alternatif untuk pemasangan form. Jadi sebenarnya sama antara form yang di halaman dengan form yang di sidebar ini sama. Nah, kita kembali ke blogspot kita. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Tampilannya iklan yang kita pasang seperti ini. Kita coba klik judul iklannya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini sebenarnya adalah banner ya, tapi tidak muncul di sini. Belum bisa memunculkan gambar dari kiriman chat form ke blogspot kita. Ini ada isi iklan yang kita buat di form nanti. Dari sini isinya akan muncul di sini. Kategori jasa. Ini adalah nama pemasang iklan. Ini emailnya. Dan ini adalah nomor. Dan ini adalah websitenya. Jadi ini tampilannya. Dan bisa disetting, disesuaikan dengan kehendak kita. Seperti apa tampilan yang lebih, misalkan menginginkan tampilannya seperti apa dalam blogspotnya, silahkan disetting sendiri nanti. Jadi prinsipnya adalah amati, tiru, dan modifikasi ATM nya. Jadi kita amati, terus kita tiru, kita modifikasi. Karena ini pun tutorial ini saya tulis waktu itu di blogspot saya ini juga berdasarkan pengalaman memodifikasi ya, melihat blog, terus kita coba bikin dan modifikasi. Dan seperti itu caranya, dan kita coba sekarang untuk pasang iklan ya. Kita langsung di set hari ini yang sudah ada formnya, kita tulis demo pasang iklan baris. Ini kita pilih kategori, misalkan website, dan ini adalah isi iklannya, jasa website murah se-Indonesia. Ini berisi sesuai dengan apa yang akan dipasang oleh pemasang iklan di website, di blog kita ya. Ini nanti terserah berapa aja, nggak terbatas isinya. Kemudian kita coba pasang banner ya, coba banner yang kita pasang, misalkan kita pasang logo. Ini sudah ada di sini dan nama kita. Nah, kita sudah pernah pasang iklan, berarti di sini akan kerekam untuk nama dan email. Nanti terserah pemasang iklannya. Email wajib diisi, nomor telepon wajib diisi. Terus kemudian websitenya ini wajib bisa opsional ya, opsional, bisa diisi bisa tidak. Nah, ini saya isi stingko.my.id. Terus di form kita ini adalah verifikasi untuk supaya tidak ada bot atau robot yang diarahkan untuk memposting ke sini, maka kita harus klik di sini untuk verifikasi.
Setelah itu semua kita isi, kemudian kita kirim ini. Setelah kirim akan ada notifikasi dari form ini bahwasanya sudah berhasil memposting, dan itu bisa kita setting sesuai dengan ini. Terima kasih, tanggapan Anda telah kita terima. Nah, ini bisa diganti, bisa dirubah. Misalkan, terima kasih, iklan yang Anda pasang di blog ini sudah terpasang ataupun sudah masuk, bisa aja ya, sesuai dengan ini kehendak kita. Terus kemudian setelah ini tadi dikirim, otomatis si pemasang iklan akan mendapatkan email juga bahwasanya info pemasangan iklan, otomatis dapat email. Terus, dan yang kita pasang tadi, kita coba refresh, harusnya sudah ada di dalam sini, di dalam postingan. Nah, ya, ini muncul sini yang kita pasang tadi, demo pasang iklan. Terus ini gambarnya tadi yang kita pasang. Nah, ini bisa nongol di sini gambarnya karena sesuai dengan yang kita pasang ya. Jadi kalau nggak muncul di sini, kemungkinan untuk ekstensi gambarnya tidak sesuai. Coba kita klik hasil pasang iklan tadi. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Ini adalah logo atau banner kita. Terus kemudian di sini ada ini jasa pembuatan. Ini tadi harusnya ini adalah isi iklan ya, isi iklannya seperti ini. Terus kategorinya website, pemasang iklannya seperti ini. Nanti tampilannya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita, atau umumnya iklan baris itu seperti apa bisa disesuaikan. Ya, ini hanya demo atau contoh pembuatannya seperti ini. Nah, tampilan depannya pun sesuai dengan tema. Misalkan ini adalah dalam bentuk blog-blog ini, bisa nanti dalam bentuk posting baris ya. Jadi dengan menampilkan isi iklan sebagian berbaris ke bawah. Nah, ini hasil dari kreasi pembuatan iklan baris di Blogspot dengan menggunakan form pemasangannya, yaitu dengan jot form yang kita di sini. Nah, ini tadi tip cara pembuatannya. Dan untuk pembuatannya ini tidak hanya di Blogspot saja, Anda bisa buat di WordPress pun bisa, apalagi WordPress dengan website dengan domain TLD ya. Jadi nanti kita buat website dengan menginstal WordPress, di situ kita bisa buat untuk formnya ya. Jadi karena ini buat demo, maka saya membuatnya dengan menggunakan Blogspot. Karena di Jotform ini pun sudah mendukung untuk pemasangan iklan kita di WordPress. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ataupun di WordPress kita yang sudah kita rancang ini, kita belikan domain yang dengan domain TLD ya, tingkat tinggi, sehingga nanti kita bisa buat Blogspot kita ini bisa kita pasang domain, tidak menggunakan domainnya Blogspot, namun domain kita sendiri. Nah, untuk pemasangan domain itu nanti ada kita bahas di sesi lain. Yang jelas ini adalah bagaimana caranya membuat Blogspot dengan tema iklan baris atau iklan gratis. Jadi setiap pengunjung bisa pasang iklan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sini, mungkin bisa untuk yang iklan berbayar, kita menggunakan gambar atau yang lain-lain dengan penempatan tersendiri, itu bisa kita uangkan. Kemudian yang gratis kita bisa tempatkan pada posisi di bawah yang berbayar, bisa seperti itu. Kemudian keuntungannya adalah kita punya Blogspot, namun yang posting itu bukan kita sendiri, seperti kita memiliki seorang penulis sebuah blog dengan cara pasang iklan ini, form ini, seperti itu. Terus dengan cara lain kita bisa memasang sebuah
kalau kita sudah punya AdSense, sudah kita hubungkan, kita bisa pasang iklan itu di blog ini. Dimana pemasangannya, karena ini sudah terhubung dengan AdSense saya, maka secara pemasangan tinggal masang di kata letak aja sebenarnya ya. Nanti itu kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Nah, di sini bisa kita pasang iklannya. Ini banner 72890, coba kita edit. Kita coba pasang iklan AdSense ya di sini. Coba kita pasang di sini, nanti kita pindahkan. Ini kita AdSense dengan ukuran oke. Berarti harus kita siapkan dulu di sini ya. Saya kira kita lebih fokus ke pemasangan form tadi ya. Jadi untuk itu bisa kita bahas di sesi berikutnya. Yang jelas adalah kita pasang blogspot ini untuk menjadi sebuah blog iklan baris. Dan jangan lupa untuk tutorialnya yang saya buat sebelumnya dalam bentuk tulisan, itu ada di aljavablogspot.com. Nah, di sini ada cara membuat blog iklan gratis ya. Dari situ kemudian saya buatkan videonya ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tips dan trik cara pembuatan blog iklan gratis. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil dan menambah wawasan kita. Demikian video tutorial cara membuat blog iklan baris gratis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa jika menurut Anda bermanfaat, tolong di share untuk videonya dan di subscribe untuk mendapatkan info terbaru, update terbaru dari channel saya ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.